semua. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Wilfried Nanufa, NIM 1803030072, kelas B semester 5, mahasiswa Sosiologi Undada Kupang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai review buku ketiga dari Bapak Lazarus Jahamat yang berjudul Kontrol Sosial dan Gerakan Antisosial. Di awal tahun 2001, gerakan anti globalisasi masih digairahkan dari protes besar Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada tahun 1999. Di Seattle dan beberapa demonstrasi massa besar yang terorganisir dengan baik di Washington, Praha, Genoa, dan Quebec. Akibatnya pemikiran radikal menjadi kick sesaat di beberapa kalangan dengan kaum anarkis dan kolektif radikal lainnya bermunculan di seluruh Amerika Serikat. Protes massa menjadi konfrontatif seperti yang terjadi pada tahun 60-an dan 70-an. Dengan aktivis muda menolak untuk mematuhi izin protes dan secara terbuka menantang pihak berwenang di jalanan. Apa yang kami saksikan hanyalah puncak gunung es. Yang kurang terlihat oleh publik adalah arus kontrol yang kuat beroperasi dalam bentuk yang lebih halus. Untuk protes, kontrol ini termasuk negosiasi izin, menyalurkan demonstrasi massa ke zona protes, dan menerapkan legalitas untuk menentukan protes. Dalam kasus protes IMF, penegakan hukum mendorong ketakutan dengan memperingatkan warga tentang pengunjuk rasa yang berbahaya, mengerahkan polisi dengan perlengkapan anti huru-hara dan taktik lainnya. Di masa lalu, negara menggunakan berbagai bentuk kontrol untuk menyerang gerakan sosial radikal yang menantang kekuasaannya. Meskipun kontrol dapat memanifestasikan dirinya sebagai pelecehan, penangkapan, dan intimidasi, bentuk kontrol lainnya bekerja sama-sama dengan taktik terbuka tersebut. Dalam penelitian saya telah mengamati dua mode kontrol yang berbeda. Yang pertama adalah kontrol sosial garis besar yang mencakup taktik yang digunakan oleh FBI atau di kediktatoran untuk secara langsung melemahkan dan menghapus gerakan. Kontrol sosial garis keras adalah fokus utama dari banyak sarjana yang mempelajari dan mendokumentasikan efek represi. Para sarjana sekarang sedang mengeksplorasi cara kerja metode yang lebih lembut. Misalnya Mira-Marx-Free pada tahun 2004 melihat apa yang disebut depresi lembut karena mempengaruhi gerakan berbasis gender dengan alasan bahwa konsep represi terikat dengan pandangan gerakan sosial yang berpusat pada negara. Represi adalah apa yang dilakukan oleh negara, khususnya negara yang buruk yang tidak dapat mengelola perbedaan pendapat dengan cara yang lebih demokratis dan melucuti senjata. Dia menggunakan istilah tersebut untuk mengembangkan mobilisasi cara-cara non-kekerasan untuk membungkam, menyangkal, atau menghilangkan ide-ide oposisi. Represi lembut mengasumsikan gagasan negatif tentang kekuasaan yang menghambat dan menahan meskipun dengan cara yang lentur. Saya lebih suka istilah kontrol sosial garis lunak karena mencakup mekanisme kontrol sosial yang tidak represif. Dengan kata lain, ia juga mengacu pada aspek positif dan produktif dari kekuasaan negara. Bahkan mengatakan bahwa sarjana yang meneliti protes sosial memiliki dua bidang studi lain. Yang pertama adalah studi tentang efek hukum terhadap gerakan sosial atau represi sebagai konsekuensi utama dari kontrol hukum. Meskipun literatur ini memberikan wawasan tentang praktik negara, namun berfokus terutama pada sisi garis keras dari represi hukum, hampir mengabaikan taktik garis lunak kontrol hukum, seperti menggunakan izin hukum. Konsekuensi merugikan yang tidak diinginkan. Menggunakan pengadilan untuk menantang sistem dapat berdampak negatif pada gerakan, memaksa aktivis menghabiskan banyak waktu, uang, dan energi untuk pembelaan hukum mereka. Sumber daya yang dapat digunakan dengan cara lain, bahkan mengatakan yang terpenting adalah karya Chris Mer menunjukkan bahwa sistem hukum bukanlah aparat yang netral, tetapi sebuah proses yang dapat digunakan untuk keuntungan politik. Dia melihat bagaimanapun, terutama pada kasus-kasus hukum setelah protes, tidak banyak bicara tentang bagaimana hukum diterapkan sebelum atau selama protes.
Isaac Balbus pada tahun 1975 pada bukunya yang berjudul The Dialectics of Legal Repression sering dikutip untuk analisisnya tentang kontrol hukum atas gerakan sosial. Meneliti kerusuhan perkotaan Amerika Serikat pada tahun 1960-an, Balbus menemukan bahwa penindasan hukum biasanya mengambil bentuk penangkapan besar-besaran yang diikuti dengan pencabutan seluruh dakwaan atau taktik yang masih digunakan sampai sekarang. Ia melihat sistem hukum tidak hanya pengadilan dan partai-partai politik, tetapi juga penangkapan dan fungsi kepolisian lainnya. Dengan mencatat bahwa itu mengurangi ancaman terhadap negara, dia menunjukkan kepada kita fungsi ideologis dan konsekuensi dari kontrol hukum. Efektivitas model negosiasi terbukti dalam pelembagaan protes di Amerika Serikat selama tahun 1980-an. Pada periode tersebut, penyelenggaraan dari berbagai gerakan atau misalnya gerakan anti nuklir dan perdamaian dengan sigap mengadopsi model manajemen negosiasi. Mereka secara teratur dan rela merundingkan lokasi protes, mengatur penangkapan secara simbolis, sudah menjadi hal yang umum untuk pawai dan unjuk rasa untuk menyertakan penjaga perdamaian, anggota kelompok yang memprotes yang mengawasi kerumunan untuk memastikan keamanan dan kepatuhan dengan perilaku yang telah disepakati sebelumnya. Pengendalian diri yang terinternalisasi ini menghasilkan protes yang dengan mudah ditoleransi oleh negara. Namun pada pertengahan hingga akhir tahun 1990-an, kelompok yang terkait dengan apa yang akan menjadi gerakan anti globalisasi saat ini mulai menolak negosiasi polisi dan mengadopsi taktik yang lebih konfrontatif. Beberapa kelompok menggunakan gaya perorganisasian non-hierarkis menghadapi polisi dan menantang sifat gerakan 1980-an yang lebih terlembaga dan pasif. Sebagai hasil dari pergeseran taktik protes, polisi mengembangkan mode kontrol yang lebih canggih, yang tidak sepenuhnya represif atau sepenuhnya dinegosiasikan. Sebaliknya, mode saat ini merupakan campuran efektif dari taktik garis keras dan lunak, termasuk penggunaan senjata tidak mematikan, baru serta hukum, kode, peraturan, dan strategi hubungan masyarakat yang mencoba mengontrol ruang protes secara langsung dan secara tidak langsung. Sebagai konsep kontrol sosial mempunyai kehidupan sendiri. Banyak yang telah ditulis tentang perspektif sosiologis, kriminologi, politik, dan postmodern. Para sarjana menggunakan istilah tersebut dalam studi tentang beragam topik seperti penyimpangan, hukum, perselisihan, dan supremasi hukum dan sains dan teknologi dalam masyarakat pasca industri. Teori yang lebih kontemporer melihat polisi sebagai entitas yang dirancang untuk mengurangi tatanan sosial dan mempertahankan warga negara yang stabil. Berakar dari pemikiran ini adalah argumen bahwa polisi membantu kedaulatan atau negara untuk menghasilkan tatanan sosial yang baik. Artinya, polisi sebagai barang yang mengatur regulasi untuk menjaga tatanan sosial internal masyarakat. Konsep polisi muncul dengan merosotnya feodalisme di Eropa pada abad ke-16, bertepatan dengan pertumbuhan negara modern dan meningkatnya perhatian dan memelihara ketertiban sosial. Ketika hubungan mapan dan adat dunia feodal mulai runtuh, sistem otoritas lama semakin dirusak. Sarana dan praktik baru untuk konstitusi tatanan politik diperlukan. Dengan demikian, konsep baru dapat digunakan untuk memahaminya. Dalam asalnya, polisi dengan demikian mengadakan kerusakan tatanan berbasis negara yang sebelumnya telah memberikan bentuk kepada tubuh sosial. Karena konsep kontrol sosial dan polisi muncul pada masa transisi dari feodalisme ke modernitas dan bersumber dari kepedulian terhadap keamanan negara, maka pembahasan tentang kontrol sosial sejak awal telah dikaitkan dengan keamanan negara. Oleh karena itu, kajian tentang perbedaan pendapat politik harus berpusat pada negara dan menjadikan polisi sebagai titik studi utama. Banyak karya akademis awal tentang kontrol sosial mencoba memahami penyimpangan dan tatanan sosial. Sebagaimana dipahami secara umum,
Penyimpangan adalah perilaku yang berbeda dengan norma yang diterima atau secara sosial. Tindakan penyimpangan termasuk perilaku kriminal seperti mencuri dan membunuh, serta yang dianggap beberapa orang sebagai perilaku yang tidak terlalu parah, seperti menggunakan narkoba dan menonton pornografi. Salah satu aliran pemikiran awal dan berpengaruh yang dikembangkan di Sekolah Sosiologi Chicago, di mana para peneliti seperti Robert Park, Ernest W. Burgess, dan Herbert Blumer memahami kontrol sosial sebagai proses daripada struktur. Pendekatan fungsionalis adalah sudut lain untuk menangani tatanan sosial. Teori klasik ini mengkonseptualisasikan masyarakat sebagai organisme dengan banyak bagian, masing-masing berfungsi secara terpisah untuk menyeimbangkan banyak bagian, masing-masing berfungsi secara terpisah. Pendukung Talcott Parsons berpendapat bahwa tatanan sosial dilakukan melalui serangkaian sistem interaksional yang mencakup sistem kepribadian dan budaya. Untuk fungsionalis, tatanan sosial dipertahankan melalui toleransi terhadap gangguan sosial, khususnya ketika gangguan tersebut memiliki peran fungsional dalam masyarakat. Baik, sekian dari video saya. Selamat